Jadi Bapak Ibu guru semua, saudara semua, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama ya karena ridhonya, dan salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan hadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya hari ini untuk kita berkumpul di ruangan yang sederhana ini ya, dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Di sini saya tidak bermaksud menggurui. Di sini ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan panjenengan semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, kegiatan hari ini bisa membawa manfaat bagi kita bersama. Baik Bapak Ibu, supaya kegiatan hari ini lebih semangat ya, kita awali dengan tepuk 1, 2, 3 ya. Masih ingat semua ya? Masih. Oke, yuk kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya. Baik Bapak Ibu ya. Langsung saja kita mulai ya kegiatan hari ini. Diseminasi. Apa sih yang ada di pikirannya dengan ketika menemui kata diseminasi? Yuk, Bapak Ibu silakan, ada yang tahu dari kata diseminasi ini sendiri? Penyebaran hal baik. Penyebaran hal baik. Wah, luar biasa Pak Kali. Terima kasih. Nah, diseminasi budaya positif ya yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya kita harus tahu lebih dahulu apa sih budaya positif itu. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kegiatan hari ini kita akan membahas 7 konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kemudian mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Oke, sebelum kita ke slide paradigma belajar, adakah dari Bapak Ibu semua yang sudah punya gagasan tentang paradigma baru ya, paradigma belajar baru? Silakan. Ada yang berpendapat? Belum. Oke, baik. Kita lihat di slide berikutnya. Jadi paradigma baru pendidikan di sini adalah pembelajaran dengan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini masih hangat-hangatnya ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi di mana para peserta didik akan belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya, berdasarkan tahap perkembangannya. Paradigma pembelajaran berdiferensiasi ini akan menuju ke tujuan utama kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama adalah membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri ya. Yang ketiga, mandiri. Yang setelah mandiri, bernalar kritis. Kemudian berikutnya kreatif. Lanjut,
bergotong royong dan berkebinekaan global ya. Kita sudah menerapkannya di tahun kemarin ya, sudah 2 tahun ini berarti ya kita menerapkan kurikulum merdeka ya, yang diantaranya juga di dalamnya fokus kepada 5 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah disiplin positif. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu semua? Teratur, oke. Yang lain? Selain teratur? Sesuai dengan aturan, oke. Ada lagi? Ya betul, semuanya betul ya. Disiplin positif merupakan pembiasaan hal yang baik ya, mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata dari seluruh warga sekolah, tidak hanya murid tapi juga guru ya dan tenaga kependidikan ya. Tujuannya apa sih kok harus ada disiplin positif? Untuk menanamkan motivasi intrinsik, motivasi yang hadir dari dalam diri sendiri ya, supaya mereka, terutama murid-murid ya, mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa adanya pemaksaan ya, sudah muncul dari dirinya sendiri ya motivasi. Yang ketiga, konsep inti budaya positif yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, seperti saat ini Bapak Ibu hadir di sekolah ya, mengajar anak-anak, yang mendidik anak-anak, tentu kita punya tujuan ya kan? Kita punya tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita bekerja. Orang dewasa ya, kalau anak dari peserta didik kita bisa melihat dari mereka yang bermain, bergurau dan tertawa. Tentu orang dewasa juga memerlukan kebutuhan ini ya, kebutuhan akan kesenangan ya, bercanda, berinteraksi dengan kelompoknya, dengan rekan-rekannya, bercerita. Oke. Baik, berikutnya kita akan membahas ke konsep inti budaya positif yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, kita sebagai manusia, Bapak Ibu, dalam melakukan sesuatu, terutama melakukan hal-hal yang positif, itu karena didasari oleh 3 motivasi. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita bisa lihat contohnya dari mana Bapak Ibu? Misal kalau di sekolah kita berusaha untuk datang tepat waktu ke sekolah karena menghindari teguran dari pimpinan. Misalnya anak-anak memakai seragam lengkap karena untuk menghindari hukuman, menghindari teguran dari guru, itu contohnya ya. Nah, kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk motivasi kedua ini banyak kita jumpai pada diri anak-anak ya. Tentunya orang dewasa juga masih memungkinkan, tapi lebih banyak masih kita temui pada diri anak-anak ya. Anak-anak kalau melakukan hal-hal yang baik, kita berikan pujian, kita berikan imbalan, itu tentu akan merasa sangat senang ya. Kemudian mereka mencoba mengulanginya. Berikutnya, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ketiga ini Bapak Ibu yang masih sulit ya, yang masih sulit untuk kita tanamkan pada diri peserta didik kita. Karena apa? Motivasi ini muncul dari dalam diri sendiri, karena mereka
menghargai nilai-nilai yang mereka yakini. Saya harus datang tepat waktu ke sekolah karena saya menghargai waktu, karena saya ingin menjadi orang yang disiplin. Nah, itu yang perlu kita tanamkan ya pada diri peserta didik kita. Bukan karena takut ditegur atau takut terkena hukuman, ya, bukan karena ingin dipuji, ingin dihargai. Nah, ini motivasi ketiga ini yang perlu kita tanamkan ya, utamanya pada diri kita sendiri ya, terlebih dahulu, kemudian kita tanamkan juga pada diri anak-anak. Berikutnya Bapak Ibu, untuk konsep inti budaya positif yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang pertama, nah di sini terlihat nih bahwa apa ini? Bahwa tongkat ya, sudah terlihat jelas ya. Posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah ya, membuat peserta didik kita merasa menjadi orang yang salah. Kemudian posisi teman ya, memposisikan diri kita sebagai teman. Yang keempat, posisi pemantau, dan yang kelima, posisi manajer. Nah, bagaimana sih tindakan dari posisi kontrol masing-masing posisi kontrol guru ini? Kita lihat contoh dialog apa saja yang muncul. Posisi kontrol guru sebagai penghukum bisa kita amati di slide. Nah, ini sebagai penghukum pasti ya, yang pertama bisa kita amati dari nada suaranya. Nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuh, mata melotot ya, kemudian jari juga menunjuk-nunjuk seperti di gambar itu ya, pakai tongkat ya, menunjuk atau menghardik. Nah, contohnya ini ada kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah sebagai penghukum ya, kontrol guru sebagai penghukum. Kalimat yang muncul mungkin tanpa sadar kita juga pernah berada pada posisi kontrol guru sebagai penghukum ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Terus apabila kita menggunakan kalimat ini, coba Bapak Ibu kita tanyakan pada diri kita sendiri, kira-kira bagaimana perasaan murid kita ya apabila guru berbicara seperti itu. Nah, hasilnya kemungkinan murid kita itu justru akan marah ya, atau mendendam dan bersifat agresif. Bisa jadi bahkan setelah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, melampiaskan kemarahannya ya, atau mencoret-coret meja atau apapun barang yang ada di dekatnya. Dan lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku, atau kalau tidak ban motornya dikempeskan. Ya, mungkin kita pernah mengalaminya walaupun bukan pada diri kita sendiri, mungkin pada masa kita sekolah zaman dulu ya, waktu kita masih menjadi murid, kita melihat kejadian yang sama seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini nada bicaranya agak halus ya, namun terkesan sedih. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak ya. Kemudian juga terlihat lesu. Contoh kalimatnya ini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kira-kira Bapak Ibu, apabila kita mengucapkan kalimat tadi, bagaimana perasaan murid kita setelah mendengar kita bicara seperti itu?
Ya, hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya. Ya, murid merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Di sini adalah membahagiakan gurunya. Dan kadangkala sikap seperti ini justru lebih berbahaya daripada posisi guru sebagai penghukum. Kalau posisi guru sebagai penghukum, murid langsung melampiaskan amarahnya pada saat itu juga, ya. Nah, kalau di sini posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah itu justru lebih berbahaya karena emosinya akan tertanam rapat di dalam hati dan jiwa murid, ya. Kemudian murid menjadi tertekan, ya, seperti ini. Kemudian tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri karena merasa menjadi orang yang gagal. Berikutnya Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang berikutnya adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman ini guru memposisikan dirinya sebagai teman murid. Itu nada suaranya pasti ramah, ya. Kemudian akrab, kadang diselingi dengan canda, ya. Bahasa tubuh juga rapat pada murid. Kemudian juga tersenyum, ya. Contoh kalimatnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu ini? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tersenyum, ya, sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Silakan duduk di sana. Nanti Pak Guru bantu deh. Ah, kamu ini. Nah, sambil senyum, ya. Nah, hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Murid tentu akan merasa senang, ya. Tidak dimarahi, ya, tidak dimarahi, betul sekali, ya. Ini memang berdampak positif, namun juga ada sisi negatifnya, di mana murid akan merasa tergantung kepada gurunya, ya. Jadi posisi kontrol guru sebagai teman ini kira-kira bagus atau tidak Bapak Ibu? Ada sisi positif dan juga ada posisi negatifnya. Nah, nanti setelah kita selesai pada posisi yang terakhir, kita bisa menentukan kira-kira posisi apa yang terbaik, ya, untuk guru. Kemudian posisi kontrol guru berikutnya adalah sebagai pemantau, ya. Sebagai pemantau di sini nada suaranya datar, bahasa tubuh formal, ya. Contoh kalimatnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang tertinggal. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas-tugas kamu yang tertinggal. Oke, saya tunggu ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini Bapak Ibu? Murid memahami konsekuensi, berarti ini sebelumnya sudah ada konsekuensi yang diketahui oleh murid, ya, apabila melanggar. Kemudian guru tidak menunjukkan emosi, ya, emosi yang berlebihan, tidak marah, ya, tidak, meskipun anak berbuat salah. Tapi di sini murid tetap dibuat tidak nyaman karena harus menanggung konsekuensi, yaitu tinggal di kelas selama jam istirahat, ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertinggal. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, posisi kontrol guru sebagai manajer, ya. Di sini posisi guru sebagai manajer itu nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya rileks, ya, tidak kaku, kemudian juga mendekat pada murid, tidak menjaga jarak, ya. Contoh kalimatnya ini,
kasus Adi yang tadi terlambat ya. Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah kita dimulai? Tahu Pak? Jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, murid diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya, memperbaiki masalahnya. Saya bisa menanyakan pada teman, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Kira-kira bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini, Bapak Ibu? Perasaan murid di sini, murid merasa dihargai, betul sekali. Murid tetap merasa dihargai meskipun dia berbuat salah. Di sini juga guru berusaha memahami mengapa murid itu melakukan pelanggaran. Karena sebagai manajer, guru memahami alasan segala tindakan manusia itu pasti ada alasannya, dan mencoba memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki diri, membimbing murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol guru nih sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, berdiri dengan satu kaki atau memegang telinga di depan kelas. Nah, kalau saat ini Bapak Ibu masih adakah guru yang bertindak seperti ini? Masih? Wah, tidak ya. Saya kira sudah tidak ada. Di mana? Di luar sana. Di luar sana ya. Yang jelas bukan di sekolah kita. Alhamdulillah bukan di sekolah kita ya. Ini mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya waktu di zaman sekolah zaman dahulu ya. Sekarang insya Allah sudah tidak ada ya seperti ini. Berikutnya, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, itu kalimat yang muncul seperti ini. Berapa kali Ibu harus memberitahumu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu berbuat salah seperti ini? Nah, di sini murid merasa bersalah ya, selain kepada gurunya juga kepada orang tuanya tentunya ya. Posisi kontrol guru sebagai teman, contoh penerapan yang lainnya adalah ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, karena posisi sebagai teman, guru selalu siap sedia membantu. Namun seperti tadi ya, sisi negatifnya murid selalu tergantung kepada gurunya. Yang keempat ya, posisi guru sebagai pemantau. Contoh penerapan yang lainnya adalah kamu sudah melakukan kesalahan dan kamu sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang kamu kerjakan. Di sini murid sudah tahu konsekuensi apa yang harus dilakukan ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Ya, namun murid tetap merasa tidak nyaman ya dengan konsekuensi tersebut. Dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, ini contoh kalimatnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, seperti tadi nih, Bapak Ibu, di sini murid diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri ya. Guru memahami kesalahan murid itu pasti ada alasannya. Oke, sekarang Bapak Ibu coba ya, kita identifikasi kalimat-kalimat berikut yang sudah kita bahas dari 5 posisi kontrol guru ya, yang tadi sudah kita bahas contoh-contohnya. Nah, sekarang coba kita bersama-sama identifikasi dari kalimat ini. Saya kecewa sekali denganmu.
kira-kira ada di posisi kontrol apakah kalau kita mengatakan kalimat ini? Pembuat rasa bersalah. Coba kita cek ya jawabannya. Iya, betul sekali ya. Berikutnya Bapak Ibu, lagi-lagi tidak mengerjakan PR. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukum. Wah, paling kenceng nih Ustaz ya. Jangan-jangan ya. Tidak ya. Oke. Kita lihat jawabannya. Betul sekali Bapak Ibu. Posisi sebagai penghukum ya. Anak murid diberi hukuman untuk lari keliling lapangan. Berikutnya Bapak Ibu, ayolah lakukan demi ibu. Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Teman. Di sini teman. Kita cek ya jawabannya. Betul sekali ya, posisi kontrol sebagai teman. Wah, luar biasa ya. Nah, perhatikan. Yang berikutnya Bapak Ibu, kamu terlambat 20 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensinya? Ya, posisi kontrol apa Bapak Ibu? Pemantau. Kita cek jawabannya di sini. Betul sekali. Yang terakhir Bapak Ibu, kira-kira apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Posisi kontrol sebagai manajer. Coba ya, kita cek jawabannya bersama-sama. Betul sekali. Oke. Beri aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah ternyata Bapak Ibu semua memperhatikan dengan seksama. Baik Bapak Ibu, untuk konsep inti budaya berikutnya yang keenam adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu belum terlalu familiar ya dengan keyakinan kelas, meskipun sudah tahu makna dari keyakinan itu sendiri berasal dari kata yakin ya. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin sudah pernah melaksanakan keyakinan kelas yang biasanya kita kenal dengan istilah kesepakatan kelas. Kita ketahui bahwa keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan siswa, antara guru dan murid. Ya, tujuannya untuk menumbuhkan disiplin positif. Berbeda dengan peraturan kelas. Ya, bedanya di mana Bapak Ibu antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang tahu? Peraturan dibuat oleh guru. Iya, dari segi pembuatnya. Kalau keyakinan kelas ini dibuat oleh guru bersama dengan murid ya, hasil curah pendapat dari murid ya, tidak hanya dibuat oleh guru. Sedangkan peraturan kelas itu satu arah sifatnya, dibuat oleh guru untuk ditaati oleh murid ya. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu berisi pernyataan-pernyataan universal umum ya, yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui kalau biasanya kita membuat peraturan kelas itu mungkin tanpa sadar kita membuat peraturan kelas menggunakan kalimat yang negatif, kalimat yang bermuatan negatif, di mana kalimat itu menggunakan kata-kata tidak, jangan, seperti itu ya. Kemudian keyakinan kelas ini ya dibuat bersama oleh guru dan murid ya, berupa kalimat-kalimat positif yang bersifat abstrak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga sekolah atau warga kelas. Kenapa kok mudah diingat dan mudah dipahami? Karena dibuat bersama dengan murid, maka murid lebih mudah mengingat dan memahaminya ya. Nah, berikutnya kita akan lihat contoh penerapan penyusunan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak membuat
kita akan menuju ke konsep inti budaya positif berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Namun sebelumnya mari kita ketahui lebih dahulu apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, mungkin kata restitusi ini baru bagi Bapak Ibu, namun juga barangkali sudah ada yang pernah mendengarnya. Nah, apa sih bedanya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Sekarang kita lihat. Hukuman itu biasanya tidak terencana. Seperti tadi, murid datang terlambat, tanpa perencanaan guru langsung memberikan hukuman berupa murid disuruh lari keliling lapangan 3 kali, ya. Tadi murid tidak tahu, tiba-tiba disuruh lari keliling lapangan. Kemudian bersifat satu arah, hanya dari guru saja. Kemudian juga berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Kemudian konsekuensi. Kalau hukuman tadi itu bersifat satu arah, ya, hanya dari guru dan tidak terancana. Berbeda Bapak Ibu kalau konsekuensi ini sudah direncanakan, sudah disepakati sebagai aturan, ya. Namun di sini murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Sikap guru selalu memantau. Dan yang ketiga, restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Nah, restitusi ini Bapak Ibu kita terapkan ketika posisi kontrol guru sebagai apa Bapak Ibu? Manajer, ya, betul sekali, ya. Sebagai manajer, guru menerapkan restitusi, ya, daripada hukuman dan konsekuensi. Berikutnya Bapak Ibu kita menuju ke konsep inti budaya positif yang terakhir, yaitu segitiga restitusi, ya. Kenapa kok disebut sebagai segitiga restitusi Bapak Ibu? Karena di sini ada 3 tahapan, ya, 3 proses, ya, yang dilakukan guru. Segitiga restitusi itu sendiri adalah proses dialog, ya, yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi murid agar mampu memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat lagi, ya, setelah kembali kepada kelompoknya. Nah, restitusi ini memberikan kesempatan kepada murid untuk memiliki disiplin positif, untuk memulihkan diri dari kesalahan, sehingga memiliki tujuan yang jelas. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Nah, apa saja 3 tahapan segitiga restitusi itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan kembali keyakinan, ya, keyakinan kelas, keyakinan sekolah, ya. Nah, mari kita bahas satu persatu dari tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, contoh kalimat-kalimat yang muncul itu seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, di sini Bapak Ibu menstabilkan identitas ini, ya. Guru mencoba menenangkan murid, ya, karena ketika melakukan kesalahan, nah, murid ini, ya, suasananya panas, ya, biasanya. Nah, guru mencoba menenangkan untuk menstabilkan diri murid. Kalau kita langsung protes
Nah, di sini menstabilkan identitas di sini tujuannya supaya yang pertama adalah murid menjadi tenang terlebih dahulu sehingga mudah untuk kita ajak menuju ke tahapan berikutnya, ya. Murid menjadi proaktif. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kalau kita lihat kalimatnya di sini, tindakan yang salah kok divalidasi, tindakan yang salah kok seperti dibenarkan. Nah, pada awalnya mungkin terdengar kurang tepat, ya Bapak Ibu. Namun, ya ada tujuannya. Contoh kalimatnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sini validasi tindakan yang salah, Bapak, bukan berarti guru membenarkan kesalahan murid, tidak. Ya, tapi guru mencoba melakukan pendekatan, membangun kedekatan emosional dengan murid, ya, supaya murid merasa didengar, merasa dipahami dan dihargai, sehingga lebih mudah kita ajak menuju ke tahap berikutnya, yaitu tahap yang terakhir, menanyakan kembali keyakinan. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, setelah murid merasa tenang, kemudian murid juga merasa aman, ya, merasa lebih terbuka untuk menyampaikan alasannya, tentu guru akan lebih mudah, ya, mengajak murid untuk menanyakan kembali keyakinannya untuk memperbaiki situasi yang salah tadi. Oke. Nah, di situ 3 tahapan dari segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyimak contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus murid yang datang terlambat. Oke, mari kita lihat bersama-sama.
Oke, Bapak Ibu, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi, ya, di mana kita sebagai guru memberikan kesempatan kita memahami, ya, kenapa murid melakukan suatu tindakan kesalahan, ya, dan kita juga memberikan kesempatan supaya murid bisa memperbaiki diri, ya, mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Baik Bapak Ibu, sekarang sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, saya ingin meminta beberapa refleksi, ya, dari Bapak Ibu. Silakan, ada yang coba ingin memberikan refleksi atas kegiatan hari ini? Ya, silakan, monggo. Oke, Bu Putri, silakan. Yuk, Ustaz Karim, monggo refleksi kegiatan hari ini. Ya, refleksi kegiatan hari ini. Kegiatan pada diseminasi siang ini sangat bermanfaat untuk saya, khususnya di mapel TCOK, di mana saya sering bertemu langsung dengan anak-anak yang notabene berperilaku sangat aktif. Itu dapat membuat saya lebih sabar dalam menghadapi anak-anak. Ya, jadi lebih sabar. Dan itu saja untuk saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz Karim. Satu lagi dari Ustazah, silakan. Monggo, Bu Mila, Bu Anita. Bu Mila itu atau Bu Mila Tina? 1 menit. Monggo, Bu Anita. Silakan. Bu Mila Tina, ya silakan. Dari kegiatan ini tentang diskriminasi itu menurut saya sendiri sebagai guru kelas itu dapat menerapkan posisi kontrol guru, terutama lagi itu sesuai dengan dari perilaku anak itu sendiri, bagaimana kita memposisikan di mana kita harus posisi sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, itu semua bisa kita lakukan di dalam kelas, tetapi sesuai dengan porsinya masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan dari siswa itu. Oke, harapannya ke depan bagaimana? Adakah harapan ke depan tentang penerapan segitiga restitusi ini? Menjadikan anak Menjadikan murid lebih disiplin, positif, ya. Oke, baik Bapak Ibu, demikian ya kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Terima kasih ya sekali lagi atas waktunya, dan terima kasih juga atas perhatiannya, atas kesediaan waktunya. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat ya untuk kita semua, untuk murid-murid kita, dan untuk ya perkembangan sekolah kita tercinta ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu.
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Amira. Menurut saya keyakinan kelas itu penting karena kita bisa belajar untuk bertanggung jawab. Terima kasih. Alifah, menurut saya keyakinan kelas itu penting supaya agar tertib. Nama saya Putri, saya senang bisa berdiskusi dengan Ustaz dan Laila. Meskipun saya dapat terlambat, tapi Ustaz dan Laila tidak marah. Dan Ustaz dan Laila memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baraswandani. Saya senang karena sudah diajak diskusi dengan Sadah Laila, dan saya juga senang karena saya tidak dimarahi oleh Sadah Laila karena saya berbuat salah, yaitu mengecek nama orang tua Ainul. Dan saya juga senang karena saya diberi kesempatan untuk merubah diri sikap saya agar menjadi lebih baik. Terima kasih Sadah Laila.